Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tafsir nama-nama Allah yang terbaik, yaitu dengan Ad-Darun Nafi'. Ad-Darun Nafi'. Kata para ulama, ini tidak boleh dipisah kata-katanya. Tidak boleh dikasih kata penghubung. Ad-dar yang menimpakan kemudaratan, nafi' yang memberikan manfaat. Kalau dipisah kesannya dia berdiri sendiri, seolah-olah kesannya negatif. Allah yang memberikan mudarat, sedangkan Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya. Tapi diserangkaikan dengan makna dia mampu. Dia mampu memberikan mudarat dan manfaat. Apakah Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuannya memberikan mudarat kepada hambanya? Tidak. Tapi dia maha mampu memberikan itu. Kalau dia mau, tapi Allah tidak mau menzalimi hambanya. Dan Allah telah nyatakan, aku haramkan kezaliman atas diriku. Allah tidak mau menzalimi hambanya. Allah haramkan dirinya menzalimi hambanya. Hanya saja Allah memberikan manfaat untuk hambanya, ya. Bahkan selalu, sepanjang hari, setiap jam, bahkan setiap detik Allah memberikan manfaat kepada kita. Dan kata ad-dar ini tidak ada dalam berdiri sendiri yang menunjuk kepada Allah, tidak ada dalam Al-Quran. Begitu juga an-nafi', misalnya huwan nafi', dialah yang an-nafi', tidak ada. Tapi kata-kata yang menunjuk bahwasanya Allah mampu memberikan mudarat sekaligus manfaat itu banyak, dan ada ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Apa makna ad-dar? Apa artinya kira-kira? Dar, mudarat, apa artinya kira-kira? Lawan dari an-nafi', manfaat. Berarti lawannya apa? Kalau yang intinya adalah tidak bermanfaat lah. Menyusahkan bisa jadi. Memberikan mudarat. Tidak. Sesuatu yang mudarat itu berarti tidak ada manfaat. Tidak ada faedah. Dalam bahasa Arab ada kata dur. Dad ya, dur. Ad-dur. Ad-dur itu biasa digunakan orang Arab untuk kambing atau unta yang kurus, tidak berdagang. Kambing itu, kambing dur. Ya kurus, dagang tidak ada, berarti tidak ada manfaat. Orang kalau ke korban mencari gapuak banyak dagingnya. Yang kurih-kurih tu nampak tulangnya ndak lo daging dah, namanya dur, binatang ternaknya. Begitu juga seorang suami punya istri lebih dari satu disebut mudir. Ndak mudir dah. Kau jangan salah baca lo.
Kalau mudir lain lagi, itu dal ya. Kumudir, jaddad. Atau mudir yang punya lebih istri dari langsung jadi mudir. Kenapa dikatakan mudir? Karena istri-istrinya saling tidak memberikan manfaat. Aceh coba. Banyak manfaatnya atau mudaratnya? Aceh coba. Bersaing tarisnya. Saling bersaingnya. Secara umum begitu. Walaupun ada cie-cie yang tidak. Tapi secara umum mereka bersaing, tidak memberikan manfaat. Tidak ada jangan diarok lo ke manolong lah, cerita lah itu. Ya. Kemudian juga orang buta disebut dengan darir dalam bahasa Arab. Atau darir karena dia punya mata tapi tidak bermanfaat. Disebut darir. Itu secara bahasa dari kata ad-dur. Tapi yang intinya adalah sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat. Boleh kita buka surat Yasin. Ayat 23 halaman 441. Ayat 23 halaman 441. Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'attakhidhu min dunihi alihatan. Itu artinya apakah? Apakah aku akan mengambil min dunihi selain daripada Allah itu alihah sebagai ilah? Apakah kalau disebut mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selain Dia? Iyuridanir rahmanu bidur. Jika Allah yang Maha Ar-Rahman itu yang Maha Pengasih menghendaki bencana dur kemudaratan la tughni anni syafa'atuhum, maka pertolongan mereka tidak akan berguna sama sekali bagi diriku. Syai'an, seketik pun, sedikit pun tidak akan memberikan apa-apa. Wala yunqidhun, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Di sini ada kata-kata dur. Jika Allah menginginkan kemudaratan, siapa yang bisa memberikan pertolongan? Kalau Allah menimpakan mudarat, menimpakan suah bencana, siapa bisa menolong? Itu saya buat, Pak. Siapa bisa menolong? La tughni anni syafa'atuhum syai'an. Tidak ada satu pun yang bisa memberikan pertolongan. Kalaulah datang bencana tadi. Tapi di sini kata-katanya in yuridani, jika, kan kata-katanya jika Allah mendatangkan bencana kemudaratan
Tapi Allah datangkankah? Tidak. Tapi Allah mampu mendatangkan. Berbeda dengan manusia. Karena di sini dikatakan yuridunir rahman. Jika menginginkan ar-rahman, yang maha pengasih. Karena Allah tu maha pengasih, tidak mau dia mendatangkanmu darat walaupun dia mampu. Walaupun mampu, tapi Allah tidak mau. Beda jawab manusia. Awak tidak mampu, bah cari-cari ya kah? Bah nak manuan orang. Sampai dapat orang ko musibah kok bencana lah namanya. Bah cari ya kah? Bah kacaro. Sedangkannya tidak mampu sebenarnya. Allah yang maha pengasih mampu, tapi tidak mau. Ini sebuah akhlak yang kawak contoh. Sedang memaci wak kini go namanya, sedang menjabat kah namanya, sedang bapitih kah namanya. Ajan manakan-nakana ke bawah. Mentang dulu wak yo bakarajo jadi anak buah hulang di kadai. Kinilah mantang punya kadai surang, aja manakan-nakana ngecek, aja maluncu-luncu anak. Walaupun wak mampu untuk berbuat seperti itu, tapi jangan. Karena Allah tidak mau. Allah mampu, tapi Allah tetap tidak mau. Salamoko jadi staffnya di kantor kan. Tiba-tiba diangkat dari pusat jadi kepala kan. Aja meluncur-luncur ngecek ke bawahan. Walaupun awak sawananya boleh mengecek meluncur itu. Karena awak atasannya. Tapi jangan. Itu contoh kecil saja. Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan mudarat mau kecil, mau sedang, mau besar sekalipun bisa. Gadang pun bisa Allah. Tapi Allah tidak mau. Tidak mau. Dan salah satu dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebutkan keutamaan orang yang menahan marah sedangkan dia mampu marah. Menahan marah sedangkan dia mampu membalas. Itu ada hadis tentang keutamaan. Wak taluk menapuk kepalanya. Cuman tak barangi dah. Awak jalih komandan, awak le dikata-katainya. Sana bisa saja awak mah menghukumnya maapuannya. Tapi biasalah. Apa keutamaannya seperti itu tuh? Orang yang menahan marah tapi dia sebenarnya dia mampu membalasnya. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala kata Nabi akan perintahkan kepada dia, pilihlah bidadari mana saja yang kamu suka. Anu ketujuh. Bidadari ku ada levelnya, level mana Wak? Pilih angka 7. Dalam arti apa? Tingkatan surga nama dia angka 7. Itulah kira-kira. Kalau awak mampu menahan marah ketika awak sedang diatih. Kalau awak menahan marah sedang di bawah namanya? Menyeh-menyeh namanya. Ngecek-ngecek lakang kan. Ngecek-ngecek lakang. Ya nak taluk balik dah tu ngecek-ngecek selakang surang. Tapi awak sedang diatih mampu menahannya. Bisa awak mendatangkan mudarat sebenarnya, tapi awak tahan je. Allah suruh, pilih di mas bidadari nang ke-7. Tingkik mas surga nang ke-7, ambillah. Kalau menahan marah taragu awak di bawah tu biasa sebenarnya. Ya tahanan, sana nama di bawah kipangan. Tapi menahan marah awak sedang di atas. Apa cali orangnya dulu. Di ayat ini makanya dikatakan in. In itu kan jika. Tapi Allah pernahkah melakukan? Tidak. Jika. Tetap kata-katanya jika. Allah yang maha penyayang itu menginginkan
mudarat. Jika menginginkan lo nya, tidak lo dilakukan Allah. Tapi kalau Allah ingin, siapa akan menolong? Siapa akan menyelamatkan? Tidak ada satupun yang bisa menolong dan yang menyelamatkan. Takwik lah awak. Harusnya awak takwik. Nak menolong tak do, nak menyelamatkan awak tak do. Kalau mudarat tu tiba, Allah agih. Siapa akan menolong awak? Harusnya takut. Takwik. Ketika awak menentang hukum Allah ko, kedatang mudarat beko, siapa akan menolong kira-kira? Tak ada. Seharusnya awak tambah takut dengan nama Allah kok, karena Allah tu mampu memberikan. Kita lihat surat Al-An'am ayat 17. Halaman 129 ayat 17. Tetap ayatnya dimulai dengan in ya. Wa iyamsaskallahu bidur. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, fala kashifalahu illahu. Maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha berkuasa, mau datangkan mudarat, mau datangkan manfaat, Allah kuasa. Allah bisa. Allah mampu. Apa makna iyamsaska? Dikaji di ulama tafsir. Tidak menimpakan artinya di sini. Kalau menimpakan itu kan yusibka, menimpakan padamu. Tapi iyamsaska artinya menyentuh. Dan jika Allah menyentuhmu, agak alih bahasanya, menyentuhmu dengan kemudaratan, maknanya apa? Kalaupun Allah kamagih mudarat, kalaupun kan jika Allah kamagih sentuhan saja. Makna sentuhan ndak balampang kepala no jo kayu dah. Buat salah hamba ko ha. Indak dilakai jo kayu dah. Tapi jo baganti asa telinga. Yamsask. Kira-kira mangganti aku tujuannya. Mainge-inge. Senang terjadi di dunia ko kemudaratan kawa tu kena ganti atunya. Jangan kena yang kena laka lo. Kena ganti satunya. Cuma awak istilahnya dek sadang bisua tersinggung labiah bakkan naik. Nya bisua kah di pinggua kah. Tersintuang sakaci asalnya. Soalnya kan awak ada sintuang terkasih, sakaci tersinggung. Kan awak ada. Cuman dek sadang bisu, you pakai nak tangguang dah. Pakai ini. Orang lah tak cangang sabalik. Sakaci, sakananya pakai lo. Itu istilahnya tersinggung lebih habakkan naik.
Yo kena ganti seketik. Cuman dek sadang bisu ayo tapakiak jo. Itulah kira-kira. Contoh murah sana corona patang pakiak ira. Kada mati ke orang. Cuma pakiak ko nan labih. Nah ni duit je. Nak mati ndak ke dah. Cuma ni tadi tersinggung labih bak kanai tadi. Yo wak lah biasa macik piti banyak. Ya kan biasa metong piti sore-sore itu berapa ni? Agak 100 juta sekali metong kawan. Kini 10 aja agak takajui darah tu. Biasa 100 saya sanjung metong. Kini 10 salah. Wah cerita namanya. Adalah kawan cerita dia awal pas apa PPKM namanya. Pas lockdownnya. Itu orang tak ada datang dari daerah. Ala sapakan berjual bali sekali. Bara ada saat 325.000 je. Tu labono. Oh enggak labono dah. Jual bali no. 325.000 sepakan je. Itu kan kena ganti asalnya. Allah beri sentuhan. Bekolah cerita corona ko yo go indak itu bekolah. Cuma nanjale ada sentuhan di situ. Kalau kena laka ada ide oleh pagi ni ada. Kai laka itu ada Allah tu mana? Tidak ada ni duit surang pun. Tetapi awak ko kan cuma diberi sentuhan. Yamsaska. Sentuhan. Kalau lah kena ganti telinga tu kana salah kira-kira. Digaik dulu kan kalau lah kena ganti apa? Akan salah. Apa lo salah? Kemudian fala kashifalahu. Maka tidak ada yang bisa menghilangkannya. Kan ada istilah orang kasyaf. Kolah jadi istilah sebuah. Untuk orang-orang tertentu, nyo kasyaf. Nyo mencaliak yang bisa mencaliak nan gaib-gaib. Kasyaf. Umar kasyaf. Kiainya kasyaf. Kasyaf itu suatu yang tertutup terbuka. Itu namanya kasyaf. Apakah manusia bisa kasyaf? Tidak. Manusia tahu yang gaib itu kalau diberitahu oleh Allah dan Rasul berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kalau di luar itu sangka-sangkaan, sangko, raso-raso. Perasaan soalnya. Itu bukan kasyaf. Nah, menyingkapkan, mungkin itu bahasanya. Bukan menghilangkannya. Menyingkapkan kasyaf. Kasyif itu menyingkapkan yang selama kota tutik kini tak buka. Nah, ketika mudarat itu datang, kan tak tutik kau. Banyak masalah. Allah koha. Allah bukaan. Tampak balik jalan keluarnya. Tampak banan sabananya dari masalah tadi. Dan kadang awak tahu itu kanlah sudah. Siapa bukan Allah. Bahkan awak ketika mudarat itu datang dulu orang nak jua. Untung sari. Terjadi itu tu. Ku nak tahu awak dah. Kawan. Sari awak yo pakai iya. Untung jo do kejadian tu. Tahu awak jadinya. Siapa bukan dah. Allah. Dan itu pernah pasti wa alami masing-masing wa. Bekolah kasafnya gadang atau ketek itu nih. Cuman pasti ada kudian lah tahu wa. Wa memang pas ketika terjadi musibah tu yo tersinggung lebih bak kanai tadi. Tapi setelah itu muncul ucapan
untuang jo sari. Untuang jo sari mode itu. Ado jo manfaatnya. Siapa bagi manfaat di situ? Allah. Untuang jo awak sari dipecat na dia pak tu je. Kan untuangnya. Pai pas kena pecat kan dak itu bacanya dah. Nya kerajo misalnya dikadai kah, kok mengalih kah, dipecatnya tidak sama. Pas kena pecat tu pakai. Kemudiannya tagak surang lai. Acu bolong ngalih surang kaki limo. Akhirnya jadi akeceknya untuang jo kena pecat sari. Aku ndak aja tagak-tagak surang wak sampai kini dah. Komantun. Ada sesuatu mudarat di balik itu Allah bagi manfaat. Makanya tidak boleh dipisah antara ad-dar an-nafi'. Setelah mudarat itu pasti ada manfaat. Untuang jo sari. Ku ndak nak merdeka wak kini dah. Ada kata-kata seperti itu. Nah, siapa yang menyingkapkan itu? Fala kashifa lahu illahu. Tidak ada yang bisa menyingkapkannya kecuali dia. Hanya Allah yang bisa menyingkapkannya. Tasingkok. Salamu kota tutik tasingkok. Kalau tasingkok bane. Agak-agak tak buka dia. Kalau dah tasingkok tu tak buka agak-agak dia. Hati menjadi lapang. Kudapan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita cari an-nafi' lagi. Surah Al-Mu'minun ayat 21. Halaman 343. 343. Sehat Pak Imam. Ayat 21, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Dan sungguh pada binatang ternak itu ada pelajaran ibrah, pelajaran besar. Nusqikum mimma fi butuniha. Kami beri kamu minum dari apa-apa yang dalam perutnya. Walakum fiha manafi'un. Manafi'. Dan bagi kamu pada binatang ternak itu ada manafi', manfaat katsiratun yang banyak. Wa minha ta'kulun. Dan sebagiannya kamu makan. Nanti dalam surah Ghafir ayat 80 ditunggangi. Jadi binatang ternak itu ada manfaat Allah aja. Di Allah tu an-nafi', memberikan manfaat-manfaat. Salah satunya pada binatang ternak. Manfaat binatang ternak bisa minum dari susunya. Bisa makan dari dagingnya. Dalam surah Ghafir ayat 80 bisa ditunggangi jadi kendaraan. Ada 3 manfaat besar dan banyak yang lain katsiratun. Banyak. Diminum susunya, dimakan dagingnya, ditunggangi untuk kendaraan. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ini salah satu ayat ya.
Ayat-ayat lain banyak Allah sebutkan juga, termasuk Al-Hadid. Allah sebut juga Al-Hadid atau besi itu dengan manafi'ul linnas. Manfaat untuk manusia guna besi. Toto tu dari besi. Bawi dari besi. Malakian kayu jo paku dari besi. Allah menciptakan banyak manfaat-manfaat. Dari binatang ada manfaat Allah ciptakan. Dari besi banyak loh manfaat Allah ciptakan. Dari laki-laki, dari perempuan ada manfaat-manfaat yang Allah ciptakan. Seluruh yang ada manfaat. Minimal kalau dari buah-buahan kanyang tu minimal. Pisang apa manfaatnya? Jadi kanyang nomor 1 loh. Betul lah. Daunnya bisa membuat lepek, membungkus nasi bungkus daun namanya. Alah. Jantuangnya kah? Gulai jantuang. Maksudnya terlalu tiak agak 5. Alah. Batangnya untuk untuk rakik kata Saudi. Bisa rakik di utang agam di Bancah, di Kamang. Artinya apa? Allah membuat manfaat. Karena Allah tu an-nafi'. Ada semanfaatnya. Tergantung dia awak lah. Yang jalih Allah membuat manfaat. Kan gitu. Kalau tulang pisang namanya salahnya? Daun itu? Ya, nan di tengah itu. Talutua. Talutua pisang tu. Itu untuk kudo-kudo dulu, untuk badi-badi. Bagi anak-anak ya. Ini ada rasanya. Artinya Allah tu an-nafi', selalu memberikan manfaat-manfaat. Apakah manfaat itu untuk orang gadang, untuk orang ketek, atau untuk semua orang? Artinya ada manfaatnya. Labah yang orang takwid, jo labah karena sangitnya silahnya. Tapi ada banyak manfaatnya. Ada madunya, ada sarangnya. Dan itu bermanfaat bagi manusia. Bahkan istri pun kalau tidak ketujuh dewa cik Nabi. Bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak suka satu sifatnya. Tapi banyak sifat lain yang, kebaikan lain yang ada pada dirinya. Artinya apa? Ada manfaatnya. Cuma awak mungkin tak pandai memanfaatkan. Ada manfaat-manfaat dari segala sesuatu tu. Batang karambia nan jalehna. Dan artinya sadonya bermanfaat kecil orang. Lidinya untuk sate. Daunnya untuk ketupek. Alah. Buahnya ayah karambia muda. Santan. Isinya untuk santan. Sabuiknya untuk kayu api. Tampuruang untuk membakar sate. Kayu batang untuk jambatan. Urek kaube. Kalau nya sadang hidup, sarangnya sarang jadi sarangan tampu. Sarang tampu dia tu. Tempek basarang lah di buruang. Manfaat saja untuk makhluk. Artinya tidak ada yang tidak manfaat yang Allah ciptakan. Kalau ada istilah orang kasio-sio tampu basarang rendah. Apa maksudnya? Berarti ada mau kasihnya tu. Ada backingannya di situ. Tampu konya sarangnya pasti tinggi-tinggi. Tangkarambia. Kayak batu kayu gadang tu tampu. Tapi kalau sempat tampu basarang rendah, di bawah nyumbek sarang, calik-calik salah.
Kalau ndak ada sarang penyanyi, ini ada sarang ulah gitu. Nya punya backingan situ tuh. Itu istilah orang mak. Ada makasih udang di balik bakwan ada tu. Manfaat. Nah kini hikmahnya untuk awak. Allah Subhanahu wa taala ciptakan berbagai macam manfaat dari seluruh makhluknya. Asik ini baca ada manfaat. Jo batu-batu jadi ada manfaat. Kasih ada manfaat. Batu untuk kerikil. Kasih untuk untuk itulah. Untuk bangunan aja. Tapi kini ko manfaat awak untuk orang. Aku namanya marayah badan diri namanya. Kalau Allah lah menciptakan begitu banyak manfaat, kini apa manfaat awak untuk orang? Kan awak idik gua, 8 tahun idik gua. Anallah bermanfaat idik awak untuk orang. Bekolah cerita untuk agama lu. Apa manfaat diri awak untuk agama, untuk negara misalnya. Untuk orang selalu, untuk keluarga, untuk orang kampung, manfaat idik awak. Atau jan-jan jadi kacang miang awak di kampung tu. Gata orang di kampung, mencari awak gata orang. Kan ada semando kacang miang. Semando apa? Semando lapik buruk. Semando lang hijau. Semando nenek mama. Tu pacong tu. Semando nenek mama tu. Intinya jangan sampai jadi semando kacang miang. Artinya kan ada manfaat idik untuk orang. Kalau negara untuk negara terlalu gadang. Manfaat untuk negara. Untuk keluarga seorang kampung dan ketik. Sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Analah bermanfaat idik wa. Kini awak tanya tu dulu. Yang disebut dengan umur panjang itu kan salah satu manfaat dari silaturahim. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diberkahi rezekinya, hendaklah dia menjalin silaturahim. Anan disebut panjang umur. Bukan panjang umur sampai 100, tidak. Dan umur aku alun lah ya awak lah ada catatan bila mati itu. Awak aku kini nan duduk aku lah ada catatan bila awak mati itu. Cuman panjang umur awak atau tidak, saya lihat setelah mati itu baru tahu. Setelah kematian awak, li baca-baca orang je nak nama awak. Itu baru manfaat. Dibaca-baca dalam hal kebaikan. Imam Bukhari lah meninggal tak? Berapa tahun? Lebih 1000 tahun. Tapi namanya dibaca-baca orang tak sampai kini. Di majlis ilmu tak ada kalapeh hadis riwayat Bukhari. Imam Bukhari berkata, maknanya bentuk idui je beliau baru walaupunlah 1000 tahun meninggal. Artinya panjang umurnya. Lah meninggal dibaca-baca orang kan panjang umur namanya. Abu Bakar, Umar, dibaca orang je sampai ini bentuk idui je baru. Ini menunjukkan ada manfaat dalam hidup. Jan awak, orang awak takut kan meninggal awak. Setelah terkubur ya terkubur lah nama-nama tu. Tak ada baca-baca orang awak lah. Bahkan lewat di kubur tu ditanya orang. Siapa anta? Kubur siapa? Ala lupa lah kata kubur siapa tu. Jangan kena baca orang lain nama tu. Kubur awak saya entah siapa tak tahu orang dah. Apolehlah tiba di cucu-cucu, dia cicit-cicit.
Berarti umur awak tu pendek. Berarti menunjukkan tak bara manfaat awak dalam hidup kau. Itu mah terkubur lah nama-nama. Dibaca-baca orang tak. Pas jalan meninggal yo. Ibu awak dino meninggalnya. Itulah tak orang apa. Atau menjangwa orang. Sudah jangwa 3 hari takziah. Itulah sebulan. Mulai hilang-hilang timbul. Kadang takana, kadang indah. Lah setahun tak takana orang lain. Habis. Hilang lanyok rasanya. Tapi kalau ada manfaat dalam hidup. Yang 3 amal yang tak akan putus. Sedekah jariah. Ilmu bermanfaat, anak yang saleh. Sedekah jariah. Siapa nak bangun masjid itu tu? Ayo baca orang. Nama bangun masjid itu kan si anu tu, Pak Ji anu tu sari. Lama. Allah biasa 100 tahun. Ada bekas hidup wak di dunia ke manfaat. Bangun pesantren yang di Canduang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Baca orang pergi ni 8 tahun tu. Lebih setih. Syekh Ibrahim Musa Parabe, Syekh M Jamil Jambe, idik lah sampai gini. Nama beliau tu idik je baru. Ibaca orang. Karena beliau meninggalkan manfaat dalam hidupnya. Kini kalau kau mati, manfaat kau tinggal. Kau dulu. Aja manfaat untuk awak sah. Karena Allah selalu memberikan manfaat dalam hidup awak. Itulah kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sebagai bahan renungan untuk kita bersama dan akhlak yang akan kita tiru dari kata-kata an-nafi'. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.